Untuk keunggulan kompetitif, dimulai saja dari yang pertama, itu ada model sistem umum perusahaan. Nah, model sistem umum perusahaan adalah model yang menampilkan arsitektur bagi seluruh jenis organisasi dalam sebuah sistem. Nah, di dalam bagian model sistem umum perusahaan ini ada dua aliran. Yang pertama itu ada aliran sumber daya fisik, dan yang kedua itu ada aliran sumber daya virtual. Nah, aliran sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Nah, sedangkan aliran sumber daya virtual itu adalah aliran dua arah data dan informasi yang menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya, ditunjukkan di bagian sebelah kanan. Lalu selanjutnya ini ada bagian aliran sumber daya fisik dan virtual. Nah, bagian ini menunjukkan aliran sumber daya dari lingkungan melalui perusahaan dan kembali kepada lingkungan. Nah, aliran sumber daya fisik berada di bagian bawah, sedangkan aliran sumber daya virtual berada di bagian atas. Nah, yang slide selanjutnya itu ada perusahaan di dalam lingkungannya. Nah, unsur-unsur lingkungan adalah organisasi dan individu yang berada di luar perusahaan yang mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung. Nah, ada 8 unsur lingkungan. Apa aja sih? Yang pertama itu ada pemasok atau vendor. Pemasok atau vendor itu tugasnya memasok bahan baku, mesin jasa, orang, dan informasi yang digunakan oleh perusahaan. Nah, yang kedua itu ada pelanggan atau customer. Pelanggan atau customer adalah orang yang memakai jasa atau membeli produk suatu perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada serikat pekerja. Serikat pekerja adalah organisasi dari para pekerja yang terampil maupun tidak terampil. Yang keempat ada komunitas keuangan. Nah, komunitas keuangan ini terdiri atas institusi seperti bank dan institusi pemberi pinjaman lainnya. Yang kelima itu ada pemegang saham dan pemilik. Nah, pemegang saham dan pemilik ini adalah orang-orang yang menginvestasikan uang ke dalam perusahaan. Yang keenam ini ada pesaing. Pesaing adalah mencakup semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan di dalam pasar. Yang ketujuh itu ada pemerintah. Pemerintah adalah memberikan pembatasan atau perundang-undangan dan juga memberikan bantuan dalam bentuk pembelian. Nah, yang kedelapan adalah komunitas global. Komunitas global adalah wilayah geografis di mana perusahaan menjalankan operasinya. Nah, di slide selanjutnya itu ada aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungannya melalui aliran sumber daya lingkungan. Nah, aliran-aliran yang umum ada dua. Jadi aliran-aliran umum yang sering terjadi dan tidak terjadi. Nah, yang sering terjadi itu merupakan aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan uang yang seharusnya tidak mengalir pada pesaing. Nah, sedangkan aliran yang jarang terjadi itu adalah uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, dan aliran pegawai kepada pesaing. Slide selanjutnya itu ada mengelola sumber daya fisik, manajemen pasokan. Nah, rantai pasokan atau supply chain itu apa sih? Rantai pasokan atau supply chain adalah jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan. Nah, aliran sumber daya yang melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat waktu dan efisien proses, dan ini disebut dengan manajemen rantai pasokan. Nah, manajemen rantai pasokan itu mempunyai aktivitas-aktivitas. Apa aja sih aktivitasnya? Nah, manajemen rantai pasokan itu terdiri dari 9 aktivitas. Yang pertama itu ada meramalkan permintaan pelanggan. Yang kedua itu ada membuat jadwal produksi. Yang ketiga menyiapkan jaringan transportasi. Yang keempat memesan persediaan pengganti dari para pemasok. Yang kelima menerima persediaan dari para pemasok. Yang keenam mengelola persediaan bahan-bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang ketujuh ada melakukan produksi. Yang kedelapan ada melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan. Yang kesembilan ada melacak aliran sumber daya dari pemasok. Nah, slide selanjutnya itu ada keunggulan kompetitif.
Nah, seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya, satu hal yang tidak terlalu terlihat jelas yaitu adanya fakta bahwa sebuah perusahaan juga akan mencapai keunggulan kompetitif. Nah, di dalam bidang informasi, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengikitan di dalam pasar. Lalu ada rantai nilai Porter. Rantai nilai terdiri atas aktivitas-aktivitas utama dan pendukung yang memberikan kontribusi kepada margin. Nah, margin itu apa sih? Margin adalah nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya. Nah, tujuan utama dari rantai nilai itu apa sih? Tujuan utamanya adalah meningkatkan margin. Nah, perusahaan menciptakan nilai-nilai dengan melakukan apa yang disebut oleh Porter sebagai aktivitas nilai. Nah, aktivitas nilai itu terdiri dari dua aktivitas. Yang pertama, aktivitas nilai utama dan aktivitas nilai pendukung. Nah, aktivitas nilai utama itu meliputi logistik input yang mendapatkan bahan baku dan persediaan dari bahan pemasok. Sedangkan aktivitas nilai pendukung itu mencakup infrastruktur perusahaan bentuk organisasi yang secara umum yang memengaruhi seluruh aktivitas utama. Lalu di slide selanjutnya itu ada dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Ada 3 keunggulan, yaitu yang pertama keunggulan strategis, keunggulan taktis, dan yang terakhir keunggulan operasional. Keunggulan strategis, keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Sistem informasi dapat digunakan untuk menciptakan suatu keunggulan strategis. Yang kedua itu ada keunggulan taktis. Nah, sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang baik dan para pesaingnya. Yang ketiga itu ada keunggulan operasional. Keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Dan disinilah sistem informasi akan berinteraksi langsung dengan proses. Lalu selanjutnya itu yang ke slide 10 ada tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Nah, istilah sistem informasi global diberikan untuk suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara-negara. Nah, berikut merupakan kendala yang harus diatasi oleh pengembangan GIS. Nah, yang pertama itu ada kendala-kendala politis. Yang kedua itu ada rintangan budaya dan komunikasi. Yang ketiga itu ada masalah-masalah teknologi. Yang keempat itu ada kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada dimensi informasi. Ada 4 dasar dimensi informasi. Yang pertama itu ada relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Relevansi adalah informasi memiliki relevansi jika informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Nah, data yang relevan dengan pengambilan keputusan yang akan diambil saja yang akan disebut dengan informasi. Nah, yang kedua itu ada akurasi. Nah, sejatinya atau idealnya seluruh informasi seharusnya akurat. Yang ketiga itu ada ketepatan waktu. Ketepatan waktu itu informasi hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting berkembang atau hilangnya peluang yang ada. Yang keempat itu kelengkapan. Nah, para pengguna hendaknya dapat memperoleh informasi yang menyajikan suatu gambaran lengkap atas suatu masalah tertentu atas solusinya. Slide terakhir itu ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Yang pertama itu ada Chief Information Officer dan Chief Technology Officer. Nah, ini adalah manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Orang ini akan menyumbangkan keahlian manajerialnya dalam memecahkan masalah-masalah yang tidak hanya berhubungan dengan layanan informasi saja. Yang kedua ada perencanaan strategis bagi perusahaan. Nah, ini adalah ketika perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite eksekutif. Kelompok ini biasanya akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada rencana strategis untuk area-area bisnis. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.